Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor 110 Ustaz. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 110. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dillatika. Sebaik-baik saat dalam masa hidupmu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, salah satu saat terbaik dalam hidup kita adalah ketika kita benar-benar merasakan dengan yakin posisi kita sebagai hamba dan yakin kepada Allah sebagai Allah Tuhan kita. Di antara posisi terbaik adalah kita ini tidak punya apa-apa. Ketika hati kita benar-benar tidak merasa memiliki apapun dan yakin semuanya adalah total milik Allah. Tuh, satu. Kalau sudah mulai merasa ini punya saya, ini milik saya, dan lupa kepada Allah, itu situasi yang buruk bagi kita. Karena aslinya memang kita ini tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Saat lain yang terbaik bagi kita adalah ketika kita benar-benar tidak berdaya, merasa tidak mampu apapun, dan hanya Allah lah satu-satunya yang maha kuasa atas segala-galanya yang bisa menolong kita. Ketika kita tidak berharap apapun dari siapapun selain hanya Allah, kita tidak melihat ada siapapun yang bisa menolong kita selain cuma satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun termasuk saat terbaik dalam hidup kita. Karena selama ini kita sering berharap ini bisa menolong, ini bisa memberi, ini bisa membantu. Masih banyak di hati kita berharap, bersandar, bergantung kepada selain Allah. Padahal aslinya tidak ada yang bisa datang. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jadi hati-hati ini ketika kita merasa aman dengan tabungan. Amanlah, saya masih punya tabungan. Secara duniawi bisa menyebut gitu, tapi secara akidah, hakikat tidak aman. Punya tabungan berapapun, kalau Allah takdirkan kita celaka, celaka. Punya kekayaan sebanyak apapun, Allah takdirkan kita binasa, binasa. Tenanglah, saya punya banyak relasi. Mulai bahaya tuh. Padahal relasi kita tinggal dibalikan aja hatinya oleh Allah, dari yang suka jadi benci, sekejap benci tuh. Dari yang tadinya peduli menjadi acuh. Jangan bersandar kepada ilmu. Saya sudah tahu ilmunya. Tahu ilmunya, kasih saja terpeleset, pingsan, lupa ke ilmu. Yang gini-gini sih enteng. Saya berpengalaman. Pengalaman tidak bisa disandari. Kalau kita bersandar kepada pengalaman, mudah bagi Allah membuat persoalan yang pengalaman kita tidak bisa berguna. Tenanglah, saya
punya baking, mau baking powder, mau baking soda, tidak bisa. Makin banyak hati ini bersandar, maka semakin buruk keyakinan kita kepada Allah. Karena yang disandari itu pasti makhluk yang tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Apapun yang kita miliki hanya bisa manfaat kalau Allah izinkan. Apapun yang kita kuasai tidak bisa memberi manfaat kalau Allah tidak menghendaki. Apapun. Makanya saat yang terbaik ketika kita merasa tidak punya apa-apa dan cuma Allah yang punya segalanya, kita tidak berdaya kecuali Allah satu-satunya yang nolong. Dan kita tidak tahu apa-apa nih. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi beberapa saat sesudah ini. Berapa banyak yang tidak nyangka turun dari jalan ketabrak. Ini menteri baru juga dihormati naik mobil, turun dari mobil sudah beda rompinya ya. Hakim ada yang disebut yang mulia kan, nyebut hakim katanya yang mulia terus. Dibuka saja oleh Allah sedikitnya jadi yang hina. Sekejap saja bisa berubah segalanya. Yang di lift itu naik lift membetulkan kacamata, beberapa detik kemudian masuk ke dalam lubang meninggal. Baru saja ngaca membetulkan kacamatanya, beberapa detik masuk lubang meninggal. Ada aparat sedang mengamankan, pas ngangkat senjata meletus, ketembak yang di depannya, tidak kepikir tuh seumur-umur bakal ketembak. Yang ketembaknya meninggal, yang menembaknya diproses sekejap saja. Tidak tahu apa yang akan terjadi, betul-betul tidak tahu. Berapa banyak yang makan enak sesudahnya keracunan, tegang semuanya nih ya. Mau turun dari sini takut kesabet ya, mau makan bakso takut keselak. Berapa banyak yang sedang jalan genteng jatuh kena jidat, pasti mau pakai helm sekarang ya. Lihat video yang dianggap kebetulan itu ya. Ada yang sedang naik motor, tiba-tiba ada yang sepak bola, beledak, jungkel. Sekejap saja. Kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Makanya kalau kita merasa tidak tahu dan yakin Allah tahu, membuat kita berlindung kepada Allah, membuat kita memohon keselamatan dari Allah, maka lebih baik merasa tidak tahu yang membuat kita bersandar ke Allah daripada sok tahu yang membuat kita tidak bergantung ke Allah. Adik-adik, Allah tahu tidak soal ujian yang bakal keluar? Ya udah belajar ya. Kalau sudah tahu gimana, ya udah belajar saja. Supaya nanti dimudahkan oleh Allah ingatnya. Jadi waktu terbaik dalam hidup kita ketika kita merasa tidak berdaya dan hanya Allah yang bisa menolong kita, yang kuasa. Kita merasa tidak tahu dan hanya Allah yang bisa menunjuki kita. Kita merasa tidak punya apapun, hanya Allah yang punya segala-galanya. Bulat ini hati itu ya.
dan ketika kita merasa kotor, berlumur dosa, bergelimang aib, hina, dan yakin Allah yang maha suci, yang maha pengampun. Nah, itulah saat terbaik. Tapi ketika kita petantang-petenteng, saudara belum tahu ya siapa saya, ha? Tahu siapa coba? Kamulah orang yang banyak dosa, bisa digaplok itu hadirin. Padahal benar itu omongan. Saudara belum tahu ya siapa saya. Kalau ada yang ngomong gitu, jawab aja. Tapi lah jangan dijawab. Nanti ditendang masalah baru. Aslinya orang yang sombong, saudara tidak tahu ya siapa saya. Kalau mau dijawab, saudara ini siapa? Ha? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa ya kan? Kalau kentut bau, kalau ngorok juga nggak jelas bunyinya. Nggak dikasih makanan saudara lemes, nggak dikasih minum kehausan, nggak dikasih nafas 5 menit saudara mati. Nggak ada apa-apanya kita ini. We are nothing. Apa cing artinya? Kan? Ya kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Terserah Allah mau memuliakan kita, tapi aslinya kita cuman hamba aja. Inilah kondisi hati terbaik. Kalau bisa konsisten seperti ini, jatuhnya tawadu. Kalau sudah tawadu, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Lawan dari tawadu, takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarrah biji sawi. Apa itu takabur? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kalau mau mulia sederhana deh. Kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, jadilah orang yang tawadu. Supaya tawadu pakai ilmu tauhid tadi. Tidak merasa punya apa-apa. Semuanya hanya milik Allah. Tidak sok pinter, karena semua ilmu hanya Allah yang tahu. Kita dititipi sedikit. Tidak ada ujub, tidak ada takabur, dan tidak petantang petenteng, karena tahu bahwa segala kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak hadirin kalau kita bersandar kepada yang menguasai langit dan bumi, tenang. Maka jatuhnya seperti apa kalau yakin ke Allah? Tenang. Apa yang belum terjadi boleh kita pikirkan, boleh. Boleh kita pertimbangkan, harus. Boleh kita mempersiapkan untuk hari esok, itu perintah Allah. Yang jangan itu dilanda kecemasan. Karena yang belum terjadi, belum tentu terjadi. Yang belum terjadi, belum tentu ada umur kita menjalaninya. Dan yang belum terjadi, semuanya dalam kekuasaan Allah. Cemas, berlindung ke Allah. Jangan terlalu banyak sedih, hadirin, dengan yang sudah terjadi. Karena sedih tidak mengubah kejadian, tapi mengubah nasib kita jadi jelek. Orang yang banyak sedih, apalagi banyak memamerkan penderitaan, itu orang yang tidak ridho kepada takdir. Padahal apa yang sudah terjadi pasti yang terbaik bagi orang beriman.
Walaupun tidak cocok, tidak apa-apa. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah, ma'asaba min musibatin fil ard, di bumi ini maupun pada dirimu, illa, kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kalian tidak terlalu berduka dengan yang luput, yang tidak cocok dengan keinginan, jangan sedih. Dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang petantang petenteng. Sekejap bisa hilang kita ini ya. Benar? Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, ketabrak kereta, selesai ya. Jangan merasa paling hebat, pinter, berpengalaman, berkuasa, berjasa, tidak ada. Salah satu contoh, Fir'aun itu seorang manusia yang melampaui batas, super power, kerajaannya besar, bala tentaranya dahsyat. Lawannya adalah Nabi Musa. Tidak ada persenjataan, bala tentara tidak ada. Bagaimana ini? Berhadapan kerajaan besar, bala tentara yang hebat, perlengkapan yang lengkap, melawan Nabiullah yang tidak punya persenjataan, hanya dengan orang-orang yang terusir. Coba cara Allah memenangkannya. Dikejar sampai pinggir laut, di belakang musuh yang akan membantai, di depan lautan. Apa senjata utamanya? Yakin kepada janji jaminan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Allah perintahkan ke sana, di depan laut, di belakang bala tentara. Allah takdirkan, pukulkan tongkat, laut belah. Tidak terpikirkan oleh siapapun. Masuk ke dalam dasar laut. Ini nyata hadirin, bukan cerita. Kisah nyata yang diceritakan. Nyebrang sampai ke depan. Maaf ya, kalau perkataan ini kurang baik. Dari sinilah ketahuan bahwa Fir'aun itu blow on. Maaf ya, saya harus minta maaf ke siapa? Nggak perlu minta maaf. Harusnya Fir'aun mikir, kalau laut bisa kebuka, maka laut bisa ketutup, ya kan? Tuh, saudara juga baru mikir, harusnya jangan-jangan ini jebakan. Tapi begitulah, kalau orang sudah nafsu,
akalnya jadi rendah. Orang sudah amarah, akal tidak bisa berfungsi dengan normal. Ini nyebrang, dikejar sampai tengah, ya air laut menutup. Lihatlah, sekejap bala tentara yang hebat, sejumlah itu habis. Mudah bagi Allah. Tidak ada yang terpikir tuh, yang latihan tiap hari. Tidak terpikir oleh Fir'aun, benar? Dibuat saja Fir'aun gak bisa mikir. Sebab kalau mikir dia jebakan nih. Saya kalau ada lautan yang kebuka, saya nggak yakin itu kebuka ya. Nah ibu bapak yang baik, posisi tenang, posisi terbaik di hati kita ketika kita tidak merasa tidak berdaya dan hanya Allah satu-satunya yang kuasa, merasa tidak punya, Allah lah pemilik segala-galanya, merasa tidak tahu, Allah lah yang maha tahu segala sesuatu, dan merasa berlumur dosa, Allah yang maha suci yang kuasa mengampuni kita. Itulah yang asli. Ketika kita dalam posisi hamba, itulah saat paling baik, paling bahagia, dan paling benar. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada pertanyaan, silakan. Ya silakan dek. Kita pakai mikrofon boleh bantu ya. Agak maju sedikit dek. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, bagaimana kita menanggapi orang yang memberikan pujian kepada kita? Terima kasih. Orang memuji kita adalah ujian dari Allah. Kenapa orang memuji kita? Syariatnya, hakikatnya Allah menggerakkan dia, mengizinkan dia memuji kita sebagai ujian. Pujian adalah ujian. Cacian adalah apa? Ujian sama. Jangan dulu gembira kepada dipuji. Kalau dipuji karena lulus atau tidak. Pertanyaannya kenapa kita dipuji? Sudah tahu nggak deh penyebab kita dipuji? 2. 1. Allah ngasih casing, sesuatu yang membuat kita dipuji pasti milik Allah. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Yang muji kan tidak tahu. Kalau di dalam salah satu kitab disebutkan juga, kenapa kita dipuji? Karena ada 3 tutup. 1, ada kulit yang menutupi tubuh kita. Coba dibuka separuh di sini ya, itu daerah hidung aja. Yang kedua, karena Allah menutupi apa yang kita pikirkan, jadi orang lain tidak tahu pikiran kita. Dan yang ketiga, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Jadi bagaimana sekarang? Ya sudah, kalau kita dipuji, kembalikan pujian itu ke Allah ya. Ada tuh kalau siapa Ustadz yang bagaimana kalau dipuji itu ada doanya, saya belum hafal. Kalau pujian itu coba ada di internet deh, coba lihat sendirilah ya. Ke Ustadz Google, saya sudah menghafal tapi belum hafal. Ada, kalau tidak salah Umar bin Khattab ya, yang ketika dipuji itu ada doanya. Nah, jawabannya lihat di sana dan hafalkan doanya dengan penuh pengertian yang benar. Tidak usah sok merendah, tidak, saya sih orang banyak dosa. Itu pengen ditambah pujiannya. Itu namanya merendah untuk meninggikan. Saya ini orang bodoh, pas diijabah jadi bloon. Jangan suka merendah untuk mengangkat diri. Udahlah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan segala puji hanya milik Allah. Berat mana ujian dipuji atau dicaci? Ibu-ibu, Bu, ini ada tamu dari Membau Salam, mana? Sudah datang belum? Membau Salam belum ada. Dari An-Nasuha, alhamdulillah. Coba saya tanya, Bu, Ibu, mendingan dikasih pujian atau mendingan dikasih uang? Jujur, mana yang lebih berharga, dipuji atau dikasih uang? Betul? Kita buktikan. Misal semua yang hadir dikasih uang masing-masing $1.000 Singapura. Tahu berapa itu? 100 juta rupiah. Mau? Mau tidak? Senang tidak? Dikasih uang dolar senang. Pas ditukar ke tempat penukaran uang, ternyata uangnya uang palsu. Kecewa tidak? Dikasih uang, ketika tahu uang palsu kecewa. Sekarang ibu-ibu dikasih pujian, tapi pujian itu palsu. Ibu makin lama makin muda. Gembira atau kecewa? Si ibu mah dipuji yang tidak cocok teh gembira, ibu makin langsing tewel. Padahal jelas kiloan nambah. Kita ini berat ngadepin pujian, Pak. Senang dipuji orang sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya. Ingin disebut langsing, tahan napas seharian. Sampai kekurangan oksigen. Kenapa? Karena penilaian orang. Hancurnya kesolehan seseorang diantaranya karena senang dipuji, menikmati pujian. Susah masuk wilayah mukhlisin, apalagi mukhlasin. Orang yang tidak mempan ditipu setan adalah mukhlasin, orang ikhlas. Kenapa orang susah ikhlas? 3 penyebabnya. 1, menikmati pujian. Yang kedua, sangat menyukai diperlakukan spesial, dihormat-hormat, dihargai. Dan yang ketiga, senang dengan yang ada di tangan orang lain, pengen diberi oleh orang, bikin gak ikhlas. Pertanyaan terakhir, silakan Bu. Boleh acungkan tangannya Bu? Ya, supaya mikrofonnya mendekat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah AA, pengajian sore ini merupakan jawaban atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Belakangan ini saya merasa kesal, marah, jengkel karena ada keponakan yang ya saya katakan menumpang di rumah dengan Titik-titik 3 orang aja anak. lah, ya, titik-titik aja. Iya, ada iya. orang yang titik-titik bikin jengkel gitu ya. Iya. Bisi lagi nonton beliau ya. Ya begitulah perasaan galau. Pas kemarin mungkin teguran dari Allah, saya hampir kebakaran rumah karena mau masak, sudah dihidupkan api, ditinggalkan ternyata apinya sudah besar. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya bisa tenang, saya ambil handuk dibasahin, ditutup
apinya mati. Saya langsung berangkat ke sini dari Jakarta. Tapi kompor sudah dimatikan. Sudah ya. Sudah. Alhamdulillah. Jadi ikut tegang saya. Ya, Mendengar pengajian dari AA sore ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan hati saya bisa menghilangkan rasa yang tadi. bahagia tidak Bu? Jengkel tuh bahagia tidak Bu? Tidak, tidak sama sekali Tapi Ibu ingin bahagia tidak? ingin. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu dari Jakarta ke sini. Iya. Sesudah pakai anduk, mematikan kompor. Kenapa Ibu syariatnya bisa mau ke sini? Mungkin saya yakin ini bukan kebetulan. Tadi pagi anak saya mau ke Bandung, mengajak saya pergi ke sini. Saya bilang kalau saya diantar ke DT mau. Anak saya mau antar, sampailah saya ke sini. Nah, Ibu Alhamdulillah. tahu Darut Tauhid dari mana? Saya pernah di sini ikut PMK 55. Oh, alhamdulillah, alumni. Ya. Ya. Jadi Ibu teh langsung sesudah ingat kompor langsung ingat saya gitu Bu. Iya, iya. Benar yang Ibu katakan, tidak ada yang kebetulan. Kalau ilmu ini harus sampai kepada seseorang, maka akan ada jalannya ilmu itu sampai. Ada yang hadir, ada yang lewat media sosial, ada yang Allah datangkan sendiri ke sini. Ada yang nanya, kok ceramahnya persis sih seperti masalah yang sedang saya hadapi? Ada tidak yang mikir seperti itu? Ada? Saya boro-boro tahu masalah saudara-saudara. Karena saya juga lagi banyak masalah Bu. Karena Allah tahu setiap masalah tiap orang, Allah tahu apa yang sedang dihadapi tiap orang, dan Allah yang menguasai setiap masalah dan memberikan solusinya. Maka salah satu di antaranya adalah ilmu gerbangnya. Karena semua pertolongan Allah itu gerbangnya hidayah. Alhamdulillah. Jadi pas Ibu dengar tadi gimana Bu? Gimana? Maksudnya ya sok aja Ibu sekarang mau bicara apa ya? Ya hanya memberikan informasi. Iya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sesudah dengar ini jadi gimana sekarang perasaan Ibu? Mulai tenang. Mulai tenang. Apa rencana Ibu pulang dari sini kan? Mau jual kompornya aja Bos. Sudah dibuang karena rusak. Ya, Bu, mau diberikan ilmu tambahannya Bu? Iya, iya. Bahagia itu tidak ada pada kemarahan yang hanya memuaskan nafsu. Bahagia itu, balik lagi ke surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya menahan amarah. Sesudah itu wal afina 'anin nas, memaafkan. Sudah itu wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ibu jangan marah sama keponakan tadi ya, kemudian Ibu maafkan, lalu Ibu berbuat baik tetap ke sana. Itulah yang membuat Ibu bahagia dan mulia. Nanti gimana dia keenakan? Nanti Allah yang membulak-balik hatinya. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang lain. Ibu buka surat Ali Imran ayat 134. Itu pedoman kita menghadapi. Kalau mau ditambah satu lagi,
Tapi ngomongnya enak nggak tuh di rumah tuh orang-orang? Ada yang ngomong nggak enak nggak? Ngomongnya mah tetap enak ya? Ngomongnya tetap enak, kadang-kadang sikapnya kurang. Kadang-kadang nggak enak? Kalau kadang-kadang nggak enak, surat apa ya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, enggak apa-apa deh. Ada surat Ibadur Rahman. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat apa ya Teteh? Al-Furqan ayat 64 ya. Ibu buka juga surat Al-Furqan ayat 64. Kalau ada orang yang ngomong nggak enak, itu jawabannya. Kita udah ada panduannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil, orang-orang yang tidak, ya jahil tuh nggak bisa mengontrol dirinya, ngomong nggak enak, jawablah perkataan yang baik-baik. Kalau kita melakukan yang dicontohkan oleh Al-Quran, Allah suka ke kita. Kalau Allah suka ke kita, Allah yang menyelesaikan masalah. Kalau kita emosi, kelakuan kita nggak cocok, maka Allah tidak nolong kita. Yang bahaya dalam hidup, kita tidak ditolong oleh Allah. Masalah itu beres bukan karena kepintaran kita, masalah itu beres karena ditolong Allah. Hadiah bagi orang yang berusaha menyelesaikan masalahnya dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini ya, ini masalah kita nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Masalah membuat kita semakin takwa, takwa yang mengantarkan kita bisa menyelesaikan masalah dibimbing Allah. Gitu Bu. Kayak ingin suami soleh, nggak bisa nyolehin suami. Jadilah istri solehah yang disukai Allah, nanti Allah yang ngebulak-balik hati suami. Ingin anak soleh, solehah, gak bisa kita nyolehkan anak. Jadilah orang tua yang disukai Allah sehingga diberi hadiah anak soleh. Terakhir, Bapak mau nanya, sini dong Pak. Mikrofonnya nggak nyampe ke sana. Bapaknya ke sini. Oh ada. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalan diri ya. Nama saya Jamsari dari Cakung, Jakarta. Saya sudah lama niat ingin sholat di masjid ini, baru hari ini kesampaian. Alhamdulillah. Sudah lama ingin sholat di sini, Iya. baru hari ini kesampaian. Iya. Alhamdulillah. Semuanya ada takdirnya. Iya. Mohon izin saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah ini. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seseorang akan istiqomah berbanding lurus dengan tingkatnya keyakinan ke Allah, Pak. Kalau makin yakin ke Allah, biasanya makin kuat istiqomahnya. Nah, pupuk yakin itu adalah ilmu, Pak. Jadi orang itu makin kuat iman, makin baik. Nah, pupuknya ilmu. Cobalah Bapak istiqomah, dicas ilmunya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya niatnya harus ikhlas. Karena kalau nyari ilmu tidak ikhlas, ditipu setan. Kenapa ada orang yang rajin mencari ilmu sulit mengamalkan? Atau akhlaknya tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki dan disampaikan? Sangat boleh jadi nyari ilmunya kurang ikhlas.
Gimana kurang ikhlas untuk dianggap pintar, untuk dipamerkan ilmunya, untuk diakui orang keluasan ilmu, untuk berdebat. Ada yang mencari ilmu bukan untuk mendekat ke Allah. Nanti seperti keledai bawa buku, bukunya manfaat tapi keledai tidak dapat manfaat. Ilmu Pak, karena wa mayuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, itu Allah pahamkan agama. 2, coba kumpulnya dengan orang-orang yang kalau Bapak ketemu jadi ingat ke Allah. Jangan kumpul dengan orang yang bikin lupa ke Allah. Itu diantaranya. Yang ketiga, kalau dapat ilmu adwa muha wa inqol. Jadi amalkan terus walaupun sedikit. Tidak bisa tahajud 11 rakaat, 2 rakaat tambah witir 3, tapi terus nanti ditambah oleh Allah. Bisa sedekah cuman 1 juta misalkan setiap subuh keluarga. Kalau belum sanggup nggak usah senyum gitu, hadirin amin. Jangan begitu. Coba 1 juta banyak atau sedikit? Tergantung penghasilan saudara. Bagi yang penghasilannya 1 miliar 1 hari, 1 juta gitu. Tapi ada satu hadis tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidaklah istiqomah iman seorang hingga istiqomah hatinya, tidaklah istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Jangan bicara kecuali baik. Ada yang menganjurkan kurangi 3 hal akan lebih mudah istiqomah. Kurangi tidur berlebihan sehingga menghilangkan waktu tahajud, jangan. Yang kedua, kurangi makan sehingga lebih senang saum. Kurangi bicara dan kurangi ketemu orang yang tidak membawa manfaat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba yang Engkau berikan nikmat sempurnanya iman, ya Allah. Nikmatnya yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah, nikmatnya berakhlakul karimah, nikmatnya Engkau cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami nikmatnya sehat wal afiah. Istiqomahkan jamaah ini ya Allah. Undang ke Baitullah. Jadikan haji hajah mabrur. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.